Bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidi badal jahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat iksif antal kujiban wujihadil ma'ani hatta nattali ala khawfiyati hadil muskilat wa khadna minal khata'i wa zalami wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Adul busani al-furuqu. Pelajaran sing kapengker didhawuhaken bahwa ilmu-ilmu syariat yang merupakan hal yang perlu dijelaskan dalam bab ini atau yang ilmu yang pokok, semuanya mahmud, semuanya dipuji. Hanya saja kadang-kadang orang itu menjadi bimbang, menjadi kabur untuk mengetahui apakah ilmu syariat yang sehingga apakah ilmu syariat yang sehingga madhumah. Jadi ana sing rada serupa, ana sing bimbang tentang ilmu-ilmu sing dianggap syariat, padahal ilmu niku mazmum, padahal ilmu niku dicaci atau dimaki oleh syariat sendiri. Jadi kadang orang tidak bisa membedakan. Secara gampang ini saniki lho, ana wong poso, ketoke poso niku adalah ilmu syariat, gitu. Poso kan ilmu syariat dianjurkan. Namun oleh poso niku ora krana nglakoni syariat, balik poso krana kepingin dedoyo, duweni aji-aji, ditembak laka-laka, dipedil misli, terus di kapakno nah iso ngilang gak iso balik. Ya kita syariat padahal niku mboten. Jadi bisa napa niku kadang-kadang menjadi talbis, menjadi serupa. Bahkan kadang-kadang maca potah hizib, maca wiridan nopo, malah tujuannya supaya wong sing cukup barangi awake iso dadi kecelakaan, iso dadi sihir, iso dadi melembung. Ini ini ku syariat tapi malah iltibas. Ini ku kabur duduk syariat malah ilmu sihir. Sing diwaca ketoke Quran. Maca Quran niku biasa sing diijazahno niku napa? Falamma niku anune idra Irta asyara kaukaba wal qamar ra'aituhum li sajidin tibake kanggo gawe mahabbai wong, kanggo semar mesem
jaran goyang. Jarene nglakoni syariat wiritan ahli wirid iku duduk syariat, iku nyihir wong. Ngeten iki kadang terjadi kabur, dianggap ahli wirid ngoten mawon tibake wiritan untuk makabai wong. Oh ya haram ngoten niku ha. Mazmumah gak oleh ngoten niku. Lah burungno wong gak disadarno niku disikir apa ya ora haram. Sing akhirnya dhek goleki niku patut tapi sayang seribu sayang gak sadar. Setelah sadar kebilo. Ya lek pancen kepengin dianu ya lek wonge gelem ya alhamdulillah, gak gelem ya golek maneh kita ditolak. Golek maneh aja kita ditolak tasbih bergerak. Niku mboten pareng. Nggih. Nah, mboten pareng. Ya karena orang itu harus merdeka. Merdeka berpikir, merdeka memilih, merdeka dalam beragama, merdeka berkreasi, merdeka berbicara. Ketika panjenengan kebiri semacam itu gak merdeka niku nggih. Niki. Oleh karenanya ilmu yang dinyono syariat, bukan ilmu syariat, lek syariat mesti kabeh api. Tapi karena banyak terjadi kebimbangan yang sebenarnya itu bukan syariat namun dianggap syariat. Ini ku poso ya kaya ibadah. Ahli poso dibake ya namung kepingin cedhaya niku wau. Duwe otot kawat balung besi ngising Prokotri lagi ini karena niku Imam Ghazali jelasaken ilmu syariat, ilmu sing diduga syariat niku ana kalane mazmum, ana kalane mamduh, ana kalane sing diwodo karo sing pangeran, enek sing kalane sing dipuji karo pangeran. Ini kadang wong orang ngaji nih mboten paham nih. Waduh ahli poso kayak dibayar kan nih. Murah posoan murah kan nih. Ahli melek bengi, kuwi kae melek karo remi. To melek karo patih geni ngene. Ya niku patih geni barang yen ana yen patih geni barang. Ya mbok kanggo kaya apa ngoten niku. Kula mboten gadah ngoten niku. Mulane ora jaduk. Nah, sedangkan yang mahmud ilmu sing dipuji, berarti yang syariat yang dipuji niku ada 4 macam. Siji ilmu usuluddin. Ilmu usul. Ilmu yang menjadi dasar-dasarnya agama. Nomor 2 furu' cabangannya usul. Nomor 3 muqaddimah. Jadi yang mendasari, yang menjadi permulaan dari ilmu usul, ilmu syariat. Nomor 4 mutammimat. Mutammimat niku penyempurna. Gak nglakoni ora apa-apa, nglakoni apik niku jenenge. Mutammimat. Adile utama. Supaya uang ngoten ora ana kukune ora apa-apa, tapi ana kukune luwih apik. Gak duwe rambut ya ora apa-apa, tapi duwe rambut sapine ya cok ana saloni ya. Salon. Bu, apa jenenge niku salon apa? Wis pokoke ana najise ngono kan. Sedepe ngoten lho sajal sampean duwe bojo wedok ya wayu tapi gondol kan ya kurang sedep to ya. Tapi kan ya kena ae to ya sepasae to. Kurang sedep mboten tok niku gak kurang sempurna ngoten lho anune. Mutammimat ana 4.
Lah, sing usul kemarin dikatakan, sudah dijelaskan, niku ono papat. Usul niku ilmu-ilmu yang menjadi dasarnya semua ilmu. Ilmu-ilmu yang menjadi dasarnya semuanya ilmu, semuanya hukum. Niku ono papat. Siji Al-Qur'an, nomor loro as-sunnah, nomor telu ijma', nomor papat dawuh para sahabat. Dawuh para sahabat yaiku asar. Asar niku nggih dawuh-dawuh dari sahabat yang tidak dari Nabi, niku bisa digunakan sebagai bukti kalau Kanjeng Nabi telah mensetujui sebab beliau-beliau yang dekat dengan Nabi. Itu wis dibahas kemarin. Ilmu yang kedua, ilmu cabangan. Nah, ilmu cabangan. Ilmu cabangan itu apa? Ilmu furu'. Yaitu ilmu-ilmu yang dipahami dari usul. Tapi di dalam memahami niku tidak seperti tuntutan lafadznya, tapi atau tarkibnya, tapi sesuai dengan tuntutan maknanya yang diperingatkan, yang ditunjukkan oleh akal. Jadi yang ditunjukkan oleh akal, sehingga dengan membaca lafaz tersebut makna bisa memberikan makna, bisa mengembangkan dengan makna yang sangat luas. Niku jenenge furu'. Contohnya, kalau di dalam hadis didhawuhno layak dil qadi wa huwa ghadban. Layak dil qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi, orang ahli hukum, Pak Hakim dilarang memberi keputusan hukum dalam kondisi ia marah. Marah niku pegel. Pegel niku ya pegel. Murid. Nah, kasus dawuhe ghadban ini dari Kanjeng Nabi layak dil qadi wa ghadban ini tidak dimaknani dengan ghadban, tidak dimaknani dengan apa itu namanya marah, itu enggak, tapi dilihat kenapa dalam waktu marah kok tidak boleh. Nah ini loh. Nah, ini maksud mujibul ma'ani ini ngoten. Di tuntutan lafaz hanya tidak boleh menghukumi dalam keadaan marah. Tapi di dalam furu' pengembangannya, kenapa tidak boleh menghukumi dalam keadaan marah? Karena marah niku pikirannya kacau, piringannya kacau balau, alias nggak jejeg, alias bingung, alias nggak tenang. Sehingga di sini akan digunakan menghukumi dalam segala hal. Dalam segala hal. Apa dalam segala hal? Yaitu termasuk tidak boleh menghukumi dalam keadaan ngempet nguyuh. Mergo waktu ngempet nguyuh, ngempet ngengek. Ini kalau menghukumi bahaya. Kenapa bahaya? Keadaannya kalut. Wis ben soleh. Ya ngono gak karuan nanti ya. Nah, biar arep ngengek, arep nguyuh dhisik, ngengek dhisik. Niki lek ditekokno, ya kok enek dalile, kayak enek hadise. Di sinilah kadang-kadang orang yang mengkaji di dalam masalah ilmu fikih, yang memang di dalam ilmu fikih itu sudah meramu, sudah mengkompromikan beberapa dalil hadis, mensinergikan beberapa hadis,
mengambil kesimpulan dari beberapa hadis, ini merupakan tugas daripada mujtahid yang memang sudah betul-betul ngalim dan akhirnya menghasilkan ilmu yang sangat detail. Baru ada orang yang nggak ngerti ilmu fikih, hadisnya nggak ada. Nah ini gila nih. Niki kesoren, ini barang wis biyen hadisnya nggak ada. Hadisnya godban. Niki berarti yang sudah dijadikan pinter, sudah dijadikan ngalim, dibalekno nang bodoh maneh, jak bodoh maneh. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Mulane akhirnya fatwa ada rono wong muni dalam Fatihah dalam kabira apa ibtidah muni kabira walhamdulillah katsira subhanallah burata wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi fatras samawati wal ardo ora enak hadise. Disinilah kadang-kadang di dalam fikih memang tidak ada hadis yang pas, yang satu betul. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena itu sudah mengkompromikan dari beberapa hadis, mengumpulkan dari beberapa hadis, Pak. Contoh, dalam hadis katakan aqrabu ma yakunu bainal mayakunul abdu inda rabbih wa huwa sujud. Paling dekat-dekatnya magnet seseorang kepada Allah, hati seseorang kepada Allah dalam keadaan sujud. Dan dia mengucapkan dalam riwayat satu, Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam riwayat lain, Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam fikih mazhab Jambon dikompromikan hadis ini akhirnya menelurkan redaksi Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasiron la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki perbuatan yang sangat indah, mengumpulkan beberapa hadis. Terus enek wong sing belajar hadis ger potol-potolan siji karena niku gak ada hadisnya. Lah ngene. Niki sing ngajar enggak gato. Ilmu furu' dipakai ilmu usul ora gato. Niki yang terjadi zaman sekarang ini ngoten niku. Mulane orang-orang yang tidak pernah ngaji fikih terus ngaji hadis tok banyak ingkar dengan apa yang telah dirumuskan oleh fuqaha. Nah, ini sing viral ini wajah tuh kayaknya hadis ini krono gak gelem ngaji fikih, gak ngerti carane mengkompromikan beberapa hadis. Ya macamnya gak enak niku. Termasuk diantaranya yang jelas-jelas yang dibid'ahkan oleh mereka-mereka. Gini ku tahlilan. Ini caranya gak enak hadis, gak enak Quran, gak enak dalile. Loh, ini karena apa? Karena memang dia belajar hadis toh orang belajar fikih. Wong tengriku sudah mengkompromikan beberapa hadis, beberapa ayat, akhirnya jadilah kegiatan yang semacam itu. Ono hadis kabeh. Apa siji? Di tahlilan niku maca akhir surat Baqarah. Awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Baqarah. Duh, niku hadis sahih. Sapa sing maca awal akhir surat Baqarah termasuk ayat kedua Fatihah dan surat Baqarah niki akan diampuni segala dosanya. Niku hadis sahih. Terus tengriku maca istighfar. Loh, yo hadise sahih malah Quran istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nah, terus wonten malih macane salat. Oh iya, Quran wis jelas innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kemudian ada lagi
tasbih. Wonten niku wa subhanallah nisful mizan. Walhamdulillah mil azmizan. Wallahu akbar mil umma baina samawati wal ardi. Hadis sahih. Terus diramu dikumpulaken karena kalau dibiarkan saja orang tidak disuruh baca ngono gak maca. Digawe kegiatan orang supaya mau mengamalkan semuanya. Lah wong sing ngarang hadis gak enak hadis le. Bid'ah. Inilah jahlun mahdun. Bodoh sing murni. Kenapa? Karena gak ngerti dari ramuan ini adalah sudah mengumpulkan dari beberapa hadis yang kemudian dilakukan kabeh ki nek gak ono dasare. Kok jarine gak ono hadis sing kaya ngono. Iki kan malah dibalekno nang kegoblokan. Wong asale hadis penco-penco dalam fikih bagaimana hadis ini bisa diamalkan keseluruhan bagaimana dilatih, ngoten lho. Saged paham. Niki jenenge ilmu furu ngoten niku. Yang pancen sing dikaji niki ilmu furu bukan ilmu hadis kok. Termasuk malih kados dini di antara salat tarawih. Di masyarakat kita niku di antara salat tarawih niku enek sing dipisah karo donga. Enek sing dipisah karo selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono sing dipisah karo napa niku namine tarodi. Al Khalifatul Ula Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Wis macem-macem. Niku lek sampean tekokno nek hadise gak nemu. Mana dasar hadisnya? Enggak ada. Kalau tidak ada hadisnya bid'ah. Tolol nih. Ini ada hadisnya, hadis sahih. Riwayat Bukhari, tapi gak seperti itu hadisnya. Kenapa? Ilmu furu. Ilmu furu. Hadisnya nopo? Kanjeng Nabi dawuh, nah Rasulullah an masli shalah bi shalah ila ayan takila aw yatakallama bi kalamin akhar. Abu Hurairah dawuh Kanjeng Nabi melarang untuk menyambung sholat satu dengan sholat lain kecuali dengan pindah tempat utawa dengan kalam yang lain. Nah, agar supaya antara sholat satu dengan yang lain gak sambung, mari salam. Niki lek diatur pindah tempat kan gak efisien. Mosok mari rong rakaat gilir tempat-tempat, rong rakaat gilir tempat-tempat kan karat-karit. Akhirnya mengambil opsi yang kedua, kalau tidak bisa dipindah tempat, maka gantilah dipisah dengan kalam lain. Maksud kalam lain bagaimana? Kalam yang di luar sholat. Nah, kalam lain ini apa? Tidak disebutkan, nggak ada. Pokoknya yang penting dipisah, yang memisah. Tapi dipisah dengan kalam lain daripada nanti dipisah dengan nyanyian, dengan bengok-bengok, jadi bid'ahkan lagi. Nggak paham kok deh. Karena nggak paham. Wah, enak kalau kurang tahu mulu lagi ya. Niki jenenge ilmu furu. Akhirnya dalam rangka mengamalkan untuk memisah salah satu dengan yang lain dipisah dengan doa. Akhirnya doa untuk memisah dan minta kepada Allah, karena doa itu kapan saja diperintahkan, apalagi doa setelahnya sholat. Hadisnya ada, sehingga bisa mendapatkan dua pahala. Satu pahalanya memisah, dua pahalanya doa. Krono apa? Ono ilmune. Panjenengan maca sholawat setelahnya di tarawih. Do zikir menyebutkan nama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kita ditekoki wong sing ora ngerti fikih, mbok hadis kurang ngewu wae yo ora enek dasare. Tapi enek niku mang. Nah, Kanjeng Nabi nyegat kita maca selawat dalam rangka satu memisah ngamalno hadis sahih. Nah, Rasulullah an wasri sholabis sholat Kanjeng Nabi melarang nyambung sholat satu dengan sholat yang lain kecuali pindah tempat utawa diomongno ngomong saliyane urusan sholat iki sholawat saliyane urusan sholat. Nomor loro kita disunatno sholawat kepada Kanjeng Nabi ketika mendengarkan nama Muhammad. Idza dzukira kafa bil mar'i al bukhlu idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Cukup dikatakan bakhil ketika namaku disebutkan di hadapannya gak mau sholat. Loh ini disebut namanya Kanjeng Nabi kita sholawat. Tujuannya sholawat untuk memisah dan menjawab. Kamu sholawat kepada Kanjeng Nabi di pondok Kanjeng Nabi. Luru ganjarane. Demikian pula kita menyebutkan nama Muhammad itu zikir datang Gusti Allah. Karena apa? Gusti Allah dawuh wa rafa'na laka dzikrak ingsun mungkahaken nanging kamu zikir nang kamu Muhammad, yakni zikir nang kamu saya jadikan padha karo zikir nang ingsun. Nah niki terus kita maca nama Muhammad. Lho. Lek wong sing gak paham. Ndak ada hadisnya itu bid'ah. Apa mana engke Kanjeng Nabi traweh mawon nggih mboten kok. Lho teng niku lho. Nikilah ilmu furuh. Niki yang tidak sinkron sekarang orang-orang yang mengaku ahli hadis tapi gak ngerti fikih. Jadi akhirnya gini kok mong kaya enak hadise. Wah. Masya Allah. Niki tidak hanya di dalam bab niki mawon masalah furuh. Banyak yang memang hal-hal yang kelihatannya itu tidak ada hadisnya tapi ada hadisnya. Nah kemudian kenapa kok dibaca tahlilan setiap malam Jumat? Loh, ini bukan masalah urusan malam Jumat atau malam apa. Tidak ada ketentuan hari, tapi kalau kita tidak membiasakan, ini namanya politik, Pak. Politik siasah. Siasa bagaimana orang itu tidak terasa bisa mengamalkan beberapa ajarannya Nabi tanpa terasa. Akhirnya digawe kumpulan setiap Jumat. Malam Jumat krono nganggure biasa malam Jumat. Ini itu krono golek waktu sing nganggur terus mari ngoten wis daripada nang kono nganggur tok kon maca Yasin wis kon tahlilan ya ana ganjarane silaturahim ana ganjarane sedekah. Wong gak paham bid'ah ora tau enek ngono yo sakniki bid'ah ndi karo mari ngono malam Jumat delok TV. Lah delok TV gak apa-apa tahlilan bid'ah niki lho. Masya Allah. Termasuk niku kalau kita setelahnya sholat biasa kon zikir ping 100. Nawaitu dzikra taqarruban ilallah bi afdal dzikri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai goleki di Quran utawa hadis sing merentano bar salat kon maca zikir la ilallah ping 100 ora enek. Hah? Ora enek. Mulai gak enek bid'ah. Kanjeng Nabi ora tau bar salat zikir ngono kae. Lah niki sing gak sinkron ngene niku. Zikir la ilaha illallah niku diperintahno berdasarkan hadis sahih dari Quran. Fadhkurullah dzikran katsira. Dalam hadis aksiru min qauli la ilaha illallah. Lah, bagaimana caranya kita biar memperbanyak la ilaha illallah? Para ulama-ulama niki punya siasat mengatur manusia, mengarahkan manusia menuju jalan
yang diridhoi Allah, yang selamat dunia dan akhirat. Ini kau inginani bab siasai ulama. Bagaimana wong-wong ini bisa melakoni keapian dijebak berserat kongkong ini. Akhirnya dengan otomatis bar salat malah zikir tentu. Jajal lek bakal biasa to bar salat lancing salah lancing apa mungkin di omah katene zikir alah yakin murawis. Lek zikir la ilaha illallah jalane bid'ah kanjeng Nabi gak nglakoni ngono kok lek mulih terus ora seneng ora wiritan terus delok TV. Ya bukan kanjeng Nabi tau delok TV itu lho. Paham mboten? Niki sing terjadi sekarang miskomunikasi. Orang-orang yang ngaku ahli hadis akhirnya ngarani kabeh gak hadis sing apa gak hadis. Yang nyata terus wong bodoh, wong awam. Wah, tibake ngawur gak hadis wae. Ndek ono hadis niku lho carane ngompromiaken niku teng mriku. Iki mengumpulkan beberapa hadis terus diram. Terus diramu dijadikan satu dengan cara siasah sehingga masyarakat akhirnya iso terbiasa nglakoni beberapa hadis yang digantano karo Gusti Allah niku mang. Iku pun